Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in Secercah Ilmu. Bagian tutorial instalasi aplikasi Mendeley dan cara menggunakannya. Ini rincian tutorialnya. Nah, yang pertama sebelum kalian menginstal Mendeley-nya, kita harus terhubung dulu ke internet. Nah, laptop ini sudah terhubung ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke Chrome atau pencarian di Google ya untuk mencari aplikasi Mendeley. Dan kalian masuk aja ke Chrome atau pencarian Google. Dan kemudian kalian masuk ke akun yang kalian punya ya untuk memasuki Google Chrome. Nah, lalu kita search Mendeley, aplikasi Mendeley. Di sini saya menemukan Mendeley desktop ya, teman-teman. Kemudian kalian bisa pilih link paling atas dari beberapa pilihan-pilihan. Link-link tersebut yang paling atas saja, download Mendeley Reference Manager for Desktop Linux ya, teman-teman. Kemudian kalian tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian kalian klik download now for Windows karena kita memilihnya untuk laptop ya, teman-teman. Klik saja. Nah, tunggu beberapa saat hingga downloadan dari aplikasi Mendeley Reference ini selesai ya, teman-teman. Nah, setelah selesai, kalian bisa melihat di bagian beranda pertama ya, atau kita masuk dulu ke folder apakah Mendeley tersebut sudah terdownload di file ya, teman-teman. Kita lihat di downloadan apakah sudah terlihat. Ya, sudah terlihat ya, teman-teman. Kita klik terlebih dahulu, kemudian install ya, teman-teman. Install saja. Setelah diinstal, kita tunggu beberapa saat untuk garis bar ini penuh dan klik finish. Artinya aplikasi Mendeley Reference ini sudah ada di tampilan pertama desktop komputer kalian atau laptop kalian ya, teman-teman. Nah, kita lihat apakah Mendeley tersebut sudah ada di tampilan depan laptop kalian. Nah, bisa dilihat ya, Mendeley Reference sudah terlihat di depan desktop laptop kalian ya, teman-teman. Kemudian ini bisa dilihat tampilan dari menu Mendeley Reference, apakah sama atau tidak. Ini tampilannya. Nah, kemudian apakah Mendeley tersebut terhubung dengan Word ya, teman-teman? Karena perlu ada catatan bahwa Mendeley perlu ada antara aplikasi Mendeley dan aplikasi Word itu tersambung seperti itu. Jadi kita lihat apakah fitur Mendeley ini tersambung dengan aplikasi Word seperti itu. Tunggu beberapa saat. Dokumen baru saja ya, teman-teman, agar kita mudah mempraktikannya. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, teman-teman, berikutnya kita ke menu Word, ada reference ya, teman-teman. Kalian klik tab reference dan kita lihat apakah Mendeley Reference sudah
ada di tampilan Word. Nah, di ujung kanan atas ada fitur mendelay site ya, atau tadi mendelay reference. Artinya laptop kalian jika tampilannya seperti ini sudah berhasil menghubungkan antara aplikasi mendelay dengan aplikasi Word seperti itu. Nah, informasi tambahan, jika kalian ingin melihat info dari mendelay, kalian bisa klik mouse kanan kemudian properties, kemudian kalian bisa melihat detail dari aplikasi tersebut, info tambahan dari aplikasi tersebut ya teman-teman, secara details. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa mendelay itu ada dua jenis ya, ada mendelay reference dan ada mendelay desktop. Kita akan mendownload atau menginstal kembali mendelay desktop. Apakah keduanya itu sama atau berbeda dalam penggunaan? Nah, juga kita download seperti langkah yang pertama tadi. Kita cari dulu di Google Chrome ya teman-teman, mendelay desktop. Nah, tadi kita sudah memilih link bagian atas. Ini berbeda ya teman-teman, kita pilih mendelay desktop versi 1.19.5. Nah, ini tampilannya paling atas di recommended for your system ya, mendelay desktop versi 1.19.5 for Windows ya teman-teman. Ini referensi yang saya cari dan saya pelajari ini di sini di versi 1.19.5 for Windows ya teman-teman. Kita tunggu hasil downloadannya atau hasil dari instalan aplikasi mendelay desktop ya teman-teman. Kita tunggu, setelah beberapa saat kita lihat di folder apakah sudah ada. Ya, betul, sudah ada. Kemudian kita bisa mengklik, dan di sini juga ada proses install tersendiri ya untuk masuk ke laptopnya. Nah, klik yes saja untuk menginstal, kemudian next saja, kemudian setujukan instalan dari aplikasi mendelay ini untuk masuk kepada laptop kalian ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat untuk proses install tersebut ya teman-teman. Kita tunggu agak lama, kemudian klik finish ya teman-teman. Nah, aplikasi mendelay ini ada menjadi dua ya. Yang pertama aplikasi mendelay reference, kemudian ada mendelay desktop ya teman-teman. Nah, jika ini tidak hilang juga, maka kita singkirkan saja atau minimize saja ya tampilannya, agar tidak mengganggu saat next tutorial. Nah, kemudian ini ada aplikasi tampilan dari mendelay desktop ya teman-teman. Kalian masukkan email dan passwordnya saja. Nah, kemudian klik stay sign in agar tidak kembali lagi ke tampilan ini. Nanti jika kalian tidak mengklik tersebut, kalian akan kembali ke tampilan tersebut. Kemudian klik OK. Dan ini adalah tampilan pertama. Kemudian ini ada informasi tambahan nih. Kalian dapat menghubungkan aplikasi mendelay dengan Word ini harus menginstal kembali aplikasi, tetapi
tapi ini untuk menghubungkan ke Word ya teman-teman, di aplikasi Mendeley Desktop. Oke kan saja, kemudian install sekarang ya. Install now. Nah, ini tampilannya sudah terhubung dengan aplikasi Word kita ya. Next kan saja, close. Kemudian ini adalah tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa membedakan sendiri antara Mendeley Reference dan Mendeley Desktop ya teman-teman. Berikut ada tampilannya. Berbeda ya teman-teman, tetapi penggunaannya sama untuk referensi dalam pembuatan file ya teman-teman. Next, kita lihat di aplikasi Word-nya apakah sudah terhubung antara Mendeley Desktop dan aplikasi Word tersendiri. Nah, kita ke tab reference kembali. Kemudian, nah sudah terlihat aplikasi dari Mendeley Desktop itu berada di tengah bagian tampilan Word. Ya teman-teman, dapat dilihat. Sedangkan di aplikasi Mendeley Reference di ujung kanan atas tepatnya. Sedangkan Mendeley Desktop berada di tengah tampilan Word ya teman-teman. Selanjutnya kesempatan kali ini saya akan menggunakan Mendeley Desktop sebagai tutorial selanjutnya untuk membuat daftar pustaka dan body note serta footnote ya teman-teman, karena itu aplikasi yang sering digunakan dan mudah diaplikasikan ya teman-teman. Klik folders, dapat dilihat folders di sini adalah hasil dari downloadan kalian ya, hasil dari download file kalian. Dapat dilihat ini tadi menggunakan akun sendiri ya, berarti di sini saya pernah menginstal seperti itu file tertentu. Nah, jika kalian ingin menambahkan file, kalian bisa klik add, kemudian masuk ke file folder dan pilih file yang telah di download, yang pernah di download oleh kalian, dan pilih apa saja. Saya memilih ini. Kemudian nanti file tersebut akan terhubung dengan aplikasi Mendeley, dan dapat dilihat ini adalah rincian dari file tersebut. Berarti kalian berhasil menambahkan file ke aplikasi Mendeley Desktop tersebut. Lalu bagaimana jika kalian ingin mencari referensi? Nah, saya menyarankan mencari referensi bagi teman-teman yang lagi kuliah, lagi sekolah, bisa di Google Scholar ya, atau yang disebut Google Cendekia. Kalian bisa search apapun yang referensi kalian butuhkan. Saya memilih ini sebagai contoh dari penerapan aplikasi Mendeley ke Word ya teman-teman. Kalian pilih file, kemudian kalian bisa mendownloadnya. Lalu setelah kalian mendownload file yang telah kalian cari, kalian bisa menambahkan ke aplikasi Mendeley sesuai dengan langkah yang sebelumnya kalian lakukan ya. Nah, di sini akan menampilkan file dari pencarian yang telah kalian tadi cari ya. Kemudian bagaimana nih membuat? Yang pertama saya membuat body note ya teman-teman. Nah, untuk body note sendiri
Yang pertama kali kita lakukan adalah membuka file yang ingin kita kutip dan memasangnya kepada aplikasi Word ya teman-teman. Kita buka file yang manapun yang kalian butuhkan. Nah, saya memilih dari paragraf file ini ya teman-teman, menyalinya ke aplikasi Word ya teman-teman. Setelah tampilannya seperti ini, kita akan mulai membuat body note. Pertama, simpan kursor di paling ujung paragraf yang telah kalian kutip, kemudian klik insert citation, go to Mendeley, kemudian pilih file yang tadi kalian kutip ya, dari mana kutipan tersebut, kemudian klik insert cite di Mendeley ya, kemudian body note yang telah dibuat sudah tercantum di ujung paragraf tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Nah, biasanya di sini daftar pustaka dan body note itu tersambung ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan setelah kita membuat body note, kemudian daftar pustaka itu akan tersambung seperti itu, akan langsung otomatis. Kita klik insert bibliografi, kemudian daftar pustaka otomatis tercantum sesuai tampilan dari body note yang telah kita kutip seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat footnote atau catatan kaki. Nah, kita hapus dulu referensi body note yang telah kita buat tadi. Nah, daftar pustakanya dihapus. Kemudian kita melakukan langkah yang sebelumnya seperti body note, tetapi ada yang berbeda sedikit ya teman-teman. Di style kita ubah ke modern humanist research association ya teman-teman. Kita pilih yang ini dan insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian pilih file yang telah kalian kutip. Nah, ini ada tampilan dari kutipan tersebut. Dan footnote pun telah dibuat, posisinya ada di akhir file ya teman-teman. Nah, next selanjutnya kita membuat daftar pustaka. Sama seperti membuat body note, klik insert bibliografi, maka daftar pustaka akan tersambung dengan footnote ya teman-teman. Tampilannya dapat dilihat. Kita bisa menambahkan beberapa kutipan lagi untuk mempraktikkan pembuatan footnote ya teman-teman. Rapikan sedikit. Kemudian lakukan seperti langkah sebelumnya membuat footnote ya teman-teman. Jika tampilannya seperti ini, otomatis nanti daftar pustaka juga mengikuti referensi footnote yang telah kalian buat ya teman-teman. Dapat dilihat tampilannya sama footnote 2 dan daftar pustaka 2. Nah, kita akan mencoba membuat body note kembali, tetapi dengan footnote dan body note.
kita akan menggunakan kedua referensi ini dalam satu file ya teman-teman. Kita salin file yang ingin kita kutip, paragraf yang ingin kita kutip. Nah, kemudian rapikan sedikit. Nah, kita akan membuat body note dengan langkah sebelumnya yang pertama. Kembali lagi ke American ya. Nah, go to Mendeley, kemudian pilih file tadi yang telah, paragraf yang telah kita kutip ya teman-teman, klik cite tadi, kemudian body note pun telah dibuat. Tetapi kita lihat dapusnya, apakah tersambung? Ternyata tidak teman-teman. Antara footnote dan body note itu tidak bisa disatukan ya dalam referensi satu file. Jadi jika kita ingin membuat referensi sendiri, harus memakai salah satu dari jenis referensi, footnote ataupun body note. Nah, daftar pustaka sendiri tidak bisa langsung tercantum ya dari body note. Tambahan untuk daftar pustaka sendiri, kalian bisa memilih style apakah yang ingin kalian gunakan. Tampilannya setiap style itu berbeda-beda, kalian bisa gunakan sesuai ketentuan referensi, artikel atau makalah yang kalian butuhkan ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Tampilannya setiap style itu berbeda-beda ya teman-teman, tetapi saya sering menggunakan yang style ketiga ya, style American. Nah teman-teman, dicukupkan sekian tutorial dari saya. Kalian bisa mencari referensi tutorial lain yang lebih mudah dipahami. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.